presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Yohanto Darminto SSI Teol. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan sama Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas susah hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, ya Bapa Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan dulu bacaan kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, silakan dipersiapkan bacaannya dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan firman Tuhan untuk saat ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa epiklese. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kami bersahati datang kepadamu dalam ungkapan syukur kami. Baik hamba yang ada di mimbar ini bersama diaken penatua dan semua yang bertugas, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kami menyatukan hati kami untuk menjumpai Sang Bapa. Dan kami mau dikuatkan dalam pemberitaan firman Tuhan, agar kami tidak terputus jarak antara pribadi kami dengan Allah. Justru kami dikuatkan meskipun kami tidak hadir di rumah-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Bahkan Tuhan mendidik kami melalui firman-Mu. Bukan hanya kami, tapi anak-anak kami diberkati dalam kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Roh Allah bekerja untuk kami dan nyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyilah soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, Shalom. Kita masih daring dalam jaringan. Iya, tapi daring dalam jaringan ini tidak pernah bisa menghalangi kita, membatalkan kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Justru bagi saya, ketika saya di sini, Bapak Ibu di rumah-rumah, kita semua semakin dikuatkan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan anak-anak kita di rumah semakin boleh diajarkan untuk memahami ibadah-ibadah dan tugas-tugas kita masing-masing. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita bersama-sama akan membaca, merenungkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kalau melihat di awal, nyanyian ziarah Salomo. Jadi mau mengatakan yang menulis kitab ini Salomo dalam nats bacaan kita ini. Nah, sebelum saya lanjut dalam catatan-catatan renungan kita, saya mau ajak kita lihat fakta Salomo terlebih dahulu. Salomo, anak dari raja kedua Israel, yaitu Daud. Bagaimana kehidupan Salomo di awal ketika dia menjadi seorang raja. Bagaimana dia memulai kehidupannya dia. Di awal ketika dia diangkat menjadi raja, Salomo datang ke Gideon. Di sana dia mempersembahkan syukur kepada Allah. Dan di Gideon itu Allah menjumpai dia. Lalu Tuhan berkata, apa yang engkau minta daripadaku? Salomo tidak meminta yang lain. Dia tidak meminta harta benda, dia tidak meminta banyak hal. Tapi dia hanya meminta satu, hikmat. Lalu kemudian Tuhan memberikan seperti apa yang diminta oleh Salomo, yaitu hikmat. Jadi mau mengatakan begini Bapak Ibu, Salomo memulai tugas tanggung jawabnya, dia memulai dengan hikmat. Lalu bagaimana pekerjaan Salomo selanjutnya? Tuhan mempercayakan dia untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ketika dia membangun rumah bagi Tuhan, dia merancang, dia merencanakan, dia bahkan arsiteknya. Dan ketika dia melakukan itu, apakah dia lakukan sendiri? Tidak. Dia melibatkan Tuhan di sana. Bagaimana hasil dari rumah Tuhan yang dibangun? Bagus, berhasil? Berhasil. Salomo berhasil membangun bait Allah. Bahkan tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Dia juga berhasil mendampingi Israel dalam kepemimpinannya hingga sampai masa akhirnya dia memimpin dalam damai sejahtera. Tidak ada pertempuran, tidak ada perperangan. Tapi yang ada situasi istana, situasi kerajaan, semua ada dalam damai sejahtera. Nah Bapak Ibu coba kita lihat dan renungkan proses Salomo. Bagaimana kehidupan Salomo. Baik di awal dia memimpin sebagai raja, dia meminta hikmat. Perjalanannya apa yang Tuhan percayakan. Membangun bait Allah. Lalu kemudian dia menjaga kerajaan Israel. Dia menjaga Israel. Sampai akhirnya semua dalam damai sejahtera. Sampai dia kemudian mati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Salomo makanya dia dikatakan sebagai orang yang berhikmat.
karena memang dia meminta hikmat dari Tuhan untuk menuntun kehidupannya. Dan memang dalam kehidupan Salomo dia berhasil menghadirkan 3 kitab. Kidung Agung di masa mudanya, kitab Amsal, bagian kitab Amsal di saat dia parubaya, dan kitab Pengkhotbah dia selesaikan di akhir hidupnya. Dan catatan dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 menjadi catatan-catatan sisipan yang dituliskan untuk digabungkan dalam kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu, makanya di bacaan kita ayatnya yang pertama, tidak heran kalau Salomo mengatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu satu. Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2 hal ini berkaitan dengan tugas Salomo ketika dia memimpin menjadi seorang raja. Yang pertama bicara rumah, itu bicara tentang rumah Tuhan yang dipercayakan oleh dia, oleh Tuhan untuk dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan? Dia membangun rumah Tuhan. Dia katakan sia-sia kalau orang membangun rumah kalau tidak melibatkan Tuhan. Jadi dia berhasil membangun itu karena melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bagaimana Salomo menjaga kedamaian Israel, kedamaian kota-kotanya, kedamaian kerajaannya. Dan dia berhasil karena apa? Melibatkan Tuhan. Dia mengakui tanpa Tuhan tidak mungkin ada proses yang baik yang akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, bicara rumah, bicara kota, dan bicara tentang Israel, itu semua dimulai dari sebuah keluarga. Israel juga dimulai dari sebuah keluarga. Bagaimana keluarga itu diberkati, yaitu keluarga Yakub yang kemudian menjadi Israel, menjadi keturunannya, menjadi kota, menjadi bangsa yang besar. Nah, makanya kemudian Salomo coba mengaitkan bahwa rumah Tuhan, rumah-rumah yang ada berkaitan dengan bangsanya, berkaitan kota-kota yang dibangun, tidak mungkin ada kalau tidak ada keluarga-keluarga. Dan keluarga-keluarga itu tidak mungkin ada kalau tidak ada anak-anak, tidak ada keturunan demi keturunan. Artinya bahwa di dalam sebuah konsep masyarakat dan juga negara, tanpa keluarga tidak akan pernah ada bangsa atau juga negara. Jadi Salomo juga coba melihat gambaran urutannya. Tidak hanya negaranya yang kerajaannya yang bagus, yang damai, yang tenang, tidak hanya bait Allah yang baik, tapi juga semua itu dipengaruhi dengan bagaimana kehidupan umat, keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, bagaimana kehidupan anak-anak yang di dalamnya. Bahkan Salomo menggambarkan kehidupan keluarga, bahwa keluarga yang diberkati itu haruslah digambarkan sebagai keluarga yang menjaga kehidupan keturunan demi keturunannya di dalam Tuhan. Makanya Salomo mengatakan ayat 3, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Keturunan anak laki-laki, memang pada waktu itu patriarki, ya, pemerintahan laki-laki. Anak laki-laki itu sebagai penerus keturunan. Tetapi catatannya adalah pada waktu itu juga orang-orang, ya, bangsa pada waktu itu, masyarakat paling gampang untuk punah. Karena apa? Pertama karena perang, punah. Lalu kemudian karena wabah, punah, ya. Makanya ketika orang punya anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan. Penerus bagaimana mereka hidup melanjutkan keturunan demi keturunan. Dan milik pusakanya adalah laki-laki. Bukan berarti anak perempuan tidak berharga, anak perempuan punya harga. Karena tanpa perempuan juga tidak akan pernah ada keturunan demi keturunan. Nah, Salomo melihat bahwa gambaran dari kehidupan keluarga juga dilihat dalam konteks anak, keturunan, rezeki, dan juga bagaimana Tuhan memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika melihat gambaran Salomo, dia memberikan sebuah catatan penting bahwa kehidupan anak-anakmu tidak akan diberkati, kehidupan keluarga tidak akan diberkati, kehidupan bangsa tidak akan diberkati, kehidupan rumah Tuhan tidak akan diberkati kalau manusia itu tidak mengandalkan Tuhan. Jadi syaratnya untuk melihat berkat-berkat itu turun dari Tuhan adalah ketika orang mengandalkan Tuhan.
Jadi syaratnya sebagai orang yang berhikmat, bagi Salomo orang berhikmat itu adalah mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dia akan melihat keberhasilan dalam hidupnya. Dia akan melihat rumah tangganya diberkati, dia akan melihat bangsanya diberkati, dia akan melihat keturunan demi keturunannya juga akan diberkati. Jadi kuncinya ada dua bagi Salomo ketika dia melihat, ketika melihat dari Salomo, dua, melakukan bergantung pada Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan. Makanya di ayatnya yang pertama dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, semua sia-sia. Jadi semua terjadi, berkat Tuhan itu turun dalam hidup manusia, dalam hidup Salomo, dalam hidup pekerjaan pelayanannya, dalam hidup membangun bait Allah dan juga dalam kehidupan keluarga umat Israel. Itu semua ketika mereka menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang berhikmat. Kalau kita adalah bagian dari orang yang berhikmat, maka kita ada dalam dua hal itu. Orang yang menggantungkan diri atau mengandalkan Tuhan, dan juga orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 5 hal yang ingin saya bagikan kepada jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Genta Kasih ini. Yang pertama, kalau tadi kita berkata orang berhikmat itu adalah orang yang bergantung kepada Allah dan juga melakukan kehendak Allah, maka 5 hal ini berkaitan dengan bagaimana cara hidup mereka. Orang yang bergantung kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan melakukan 5 hal ini. Yang pertama, dia akan melihat apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, dia akan melihat semua itu bersumber dari Tuhan. Pengetahuannya, hati, apa yang dia miliki, talenta, harta benda, kepandaian, kecerdasan, apapun itu, dia akan meletakkan itu, dia akan katakan semua berasal sumbernya dari Tuhan. Dia memang melakukan, mengembangkan, tapi talenta, pengembangan semua sumbernya dari Tuhan. Kalau kita mau nyombongkan diri bahwa semua hasil usaha saya melatih diri saya berbuat sesuatu, saya bekerja keras, iya. Tapi saya mau tanya, kehidupan dari siapa? Tanganmu yang kau pakai untuk main gitar itu dari mana? Tanganmu yang kau pakai untuk main piano dari mana? Suaramu yang kita pakai untuk memuliakan dari mana? Semua dari Tuhan, bukan? Maka itu sumbernya, apapun yang kita miliki sumbernya dari Tuhan. Makanya orang yang berhikmat, saya ulang sekali lagi, orang yang berhikmat itu adalah orang yang menggantungkan dirinya pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka cara hidupnya ada di 5 ini. Ya, apa yang dia miliki semuanya berasal dari Tuhan. Karena kehidupan itu dasarnya semua dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Yang kedua, apapun yang dia kerjakan selalu melibatkan Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, apapun yang dia lakukan dalam semua proses hidupnya, dia akan melibatkan Tuhan. Kalau dia melibatkan Tuhan, artinya dia punya talenta tadi, dia punya daya, dia punya sumber, dia punya motivasi, dia punya rencana. Tapi itu semua tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan Tuhan. Jadi orang berhikmat, dia selalu melibatkan Tuhan ya dalam semua proses yang dia lakukan dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apapun hasil akhir dari hidupnya, apapun hasil akhirnya, dia selalu mengatakan itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita. Karena banyak orang begini Bapak Ibu. Ketika dia sudah berada pada titik tertentu, dia merasa bahwa segala sesuatu dia kerjakan, lalu kemudian dia mulai menyombongkan dirinya. Ya, dia katakan kalau bukan karena saya nggak mungkin. Kalau bukan karena ini nggak mungkin. Ya, ini kan saya yang buat. Ini kan saya punya ini. Dulu, kalau nggak ada yang begitu. Itu mau mengatakan titik akhir dari semuanya. Dia anggap dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan yang berkenan untuk memberkati semua proses. Bukankah Salomo mengakui
Bait Allah itu berdiri karena Tuhan. Dia hanya alat. Dia melibatkan Tuhan di dalamnya. Mana bagiannya dia dan mana bagian Tuhan. Ya. Jadi hasil akhirnya bagaimana? Kita tetap melibatkan Tuhan, mengatakan semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin sampai pada titik seperti itu. Orang yang berhikmat, ya, yang bergantung pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, cara hidupnya, apapun yang terjadi dalam situasi hidupnya, baik buruk, dia akan melihat dari kacamata Tuhan. Dia bukan menjadi hakim bagi sesamanya. Dia akan melihat segala sesuatu dalam perkenanan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat-saat ini kita sama-sama menggumuli proses, kalau gereja masih kosong, ya wajar. Tidak hanya GPIB, ya, banyak gereja juga yang masih kosong. Tidak hanya GPIB Genta Kasih, GPIB Benowo juga masih kosong itu. Hanya ada satu kosong satu kali, orang lihat kosong kali kosong begitu, ya. Lalu angka-angka, karena memang belum ada proses kita melakukan ibadah. Kita masih streaming, ya, karena kita menjaga situasi. Tapi lalu apakah kita mau menghakimi situasi saat ini? Apakah kita mau menghakimi itu corona COVID-19 ini? Ya, kamulah penyebabnya. Ya, Bapak Ibu, kalau itu Tuhan perkenankan, mau apa kita? Loh, tidak ada yang di dunia ini tidak terjadi kalau Tuhan tidak perkenankan. Justru ketika COVID itu datang, apa refleksi kita? Apa kita ketakutan? COVID lebih kuat menakuti kita daripada kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan atau takut akan COVID? Takut akan Tuhan dong, ya. Takut akan Tuhan itu yang utama, bukan takut akan COVID. Tapi ada dampaknya, ada. Karena proses yang terjadi membuat kita berpikir banyak hal. Ya, cara hidup kita dirubah semua. Kita yang kotor jadi tukang bersih-bersih sekarang. Rajin bersih-bersih. Mungkin kita di rumah bangun pagi nggak mandi, nanti sore baru mandi. Tapi karena ada COVID ini kita pagi sudah mandi. Ya, sehari cuci tangan. Saya sehari sampai sekarang cuci tangan bisa sampai minta ampun. Bangun pagi cuci tangan, sampai sikat gigi belakangan, cuci tangan dulu. Habis itu apa? Nanti mandi, baru habis mandi. Mau pegang mata, aduh takut, cuci tangan. Ya, ini mau bicara tentang perubahan hidup. Bahwa ternyata Tuhan mau mengajarkan juga melalui COVID ini supaya kita hidup bersih. Tapi tidak hanya bersih pada tangan kita. Bersih dalam hidup rohani kita. Karena itu penting. Sekarang kita yang biasa ngumpul-ngumpul di mall, ya, sekarang sudah nggak pernah ngumpul di mall. Kita tidak pernah lagi. Kalau dulu ngumpul gosipin orang, sekarang nggak berani. Ya, mundur semua. Tidak ada. Ya, semua jauh-jauh. Maka gosip pun berkurang. Kan begitu. Ya. Kalau dulu ketika orang ketemu, ya di gereja, orang bersing, acing, apa kita bilang? God bless you, begitu kan? Sekarang acing, COVID. Coba lihat. Apa yang terjadi? Sekarang berubah semua. Lihat. Tapi apa kita mau menghakimi situasi ini? Enggak. Orang yang mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dia akan tetap tenang di dalam badai. Badai ini tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Fokus kita kemana? Di saat situasi ini, harusnya kita fokus pada Kristus, bukan pada corona. Tapi kita lebih fokus pada corona dan tidak pada Kristus. Kalau kita fokus pada corona, yang lahir apa? Rasa takut. Ya, rasa-rasa yang tidak baik semua muncul, kekhawatiran, kegelisahan. Tapi coba ibu bapak fokus kepada Tuhan, fokus pada Kristus. Jangan fokus pada corona, fokus pada Kristus. Maka itu akan merubah cara pandang kita, hidup kita. Dan kita melihat banyak hal yang baru. Bahwa Tuhan lagi membentuk kita juga dalam situasi ini untuk melihat apa yang baik di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, kelima. Apapun, ya, ingat, orang yang berhikmat adalah orang yang mengandalkan Tuhan, menggantungkan diri pada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan, baik perkataan, baik perbuatan, dan setiap hal yang lakukan untuk sesamanya, dia lakukan di dalam nama Tuhan. Bahkan ketika dia lihat sesamanya, dia melihat Tuhan ada di sana. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau Bapak Ibu sudah memulai hidup sebagai orang yang berhikmat belajar dari Salomo, yang mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, di situ Bapak Ibu berhikmat. Maka Bapak Ibu akan menerapkan 5 hal tadi. Lalu Bapak Ibu akan mengajarkan kepada anak-anakmu. Lalu anak-anakmu akan punya budi pekerti yang baik, cara hidup yang baik. Tidak perlu takut ketika Bapak Ibu utus dia kemana. Bapak Ibu tidak perlu takut ketika dia pergi kemana. Takut pergaulannya A, B, C, G, nggak usah. Karena apa? Bapak Ibu sudah menjadi contoh kehidupan bagi mereka. Dengan cara-cara yang dinyatakan oleh Salomo. Dan yang menjadi firman Tuhan kita pada saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Cara yang terbaik dalam hidup ini. Hanya mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Maka segala sesuatu akan terlihat indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh. Dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Tuhan kami, terima kasih atas perkenanan, cinta kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga pada saat ini kami bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, dengar dan renungkan. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi memberkati kami semua. Supaya di dalam hati pikiran kami boleh mengalami sukacita akan firman ini. Karena firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan, yang menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami dibina dengan cara hidup yang Tuhan izinkan kami lakukan. Tuhan memberkati
agar kami semua jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya ini boleh menjadi berkat, menjadi alat-Mu yang hidup, yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati bagi kami semua yang bertugas pada saat ini, agar Tuhan memimpin menyertai kami, agar kami semua terus mengembangkan diri dalam talenta kami, baik diaken penatua, hamba sebagai pelayan juga, bersama dengan kantoria, organis, sound system, multimedia. Tuhan memberkati agar semuanya kami terus memberikan yang terbaik, mengasah diri bagi pekerjaan menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan memberkati setiap pribadi kami, agar kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya kami, Tuhan memberkati seluruh majelis jemaat dan juga warga jemaat. Hamba berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat, baik Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat, Tuhan berkati beliau dengan hikmat yang daripada Tuhan, bersama keluarga, suami dan anak terkasih dalam pengembalaan di tempat ini, agar apa yang Tuhan percayakan dia tetap lakukan bersama-sama dengan Tuhan, karena kami para hamba-hamba-Mu hanya menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada beliau dan keluarga, beliau lakukan dengan penuh tanggung jawab dan terus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memimpin beliau dengan kesehatan, kekuatan bersama keluarga, agar ia tetap menjadi alat-Mu yang hidup, yang memberkati, dan menjadi jembatan bagi kasih karunia demi kasih karunia bagi jemaat di GPIB Genta Kasih Surabaya ini. Tuhan memberkati juga PHMJ dalam melaksanakan tugasnya. Berkati juga diaken penatua, korsek yang ada di sektor-sektor, baik unit-unit misioner, pelekat, komisi-komisi, panitia, karyawan, dan Satgas COVID-19 di GPIB Genta Kasih. Tuhan memberkati agar kami semua bersinergi bersama untuk menjadi alat-Mu yang benar-benar memuliakan Tuhan. Di tengah situasi yang demikian, bersama seluruh jemaat-Mu, meskipun kami membatasi jarak jumpa kami, tetapi jarak kami dengan Tuhan tidak pernah terbatas. Jarak kami, hubungan kami dengan Tuhan tidak pernah ada yang membatasi. Ruang dan waktu apapun itu tidak bisa membatasi telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak bisa membatasi kami untuk berbuat bagi sesama kami. Tidak bisa membatasi kami untuk terus berkarya bagi Tuhan. Untuk itu berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dan juga BPPJ. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang lagi memuliakan Tuhan, yang lagi bersuka cita, dan yang juga lagi mengalami sukacita, baik kelahiran, baik ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati mereka, baik mereka yang baru sembuh dari sakit, baik mereka yang lagi baru selesai dari pergumulannya, baik mereka yang lagi mengalami banyak hal indah yang datang dari Tuhan. Dan bukan berarti ketika kami sakit kami kehilangan juga sukacita, tidak. Kau berkati juga mereka yang lagi bergumul karena sakit, baik yang ada di rumah maupun yang juga ada di rumah sakit. Dalam perawatan Tuhan berkati agar sukacita damai sejahtera mereka akan Tuhan juga tetap mereka alami dan rasakan. Dan mereka terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan, dalam situasi yang mereka alami. Karena kami percaya Tuhan tetap ada mendampingi mereka. Tuhan memberkati juga masyarakat tempat jemaat ini hadir, agar Tuhan memberkati masyarakat baik RT, RW. Tuhan berkati pemerintah Surabaya, pemerintah Jawa Timur, pemerintah Indonesia, yang kami semua bersinergi bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu untuk menghadapi COVID-19. Biarlah kami semua menjalankan tugas kami masing-masing. Kami beriman, kami berhikmat, tapi fokus kami bukan pada corona, fokus kami pada Kristus. Oleh hikmat Tuhan kami menjaga hidup kami dengan protokol kesehatan. Tuhan memberkati agar apa yang baik yang berkenan di hadapan-Mu kami lakukan sebagai warga negara. Engkau memberkati pemerintah kami, berikan hikmat, memberikan kebijaksanaan agar melalui mereka ada damai dan sukacita yang boleh lahir dalam setiap keputusan-keputusan bagi kami jemaat Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan Tuhan yang dialami bagi kami semua jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan pribadi kami di tengah situasi ini, baik jemaat dan juga masyarakat, agar Tuhan kami dikuatkan, dimampukan untuk melewatinya. Karena tanpa Tuhan kami tidak mungkin
Maka dari itu biarlah kami menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan dalam tahun-tahun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus sebuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tahukah kami pun khawatir seluruh bumi kau beri. Jemaat yang bersuka cita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk warta lisan Minggu 20 September 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Wanto Daminto SSITL, Ketua Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya, yang telah melayani dalam ibadah streaming minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Ucapan terima kasih juga ditujukan untuk majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. 2. Anggota jemaat baru.
telah mengajukan permohonan untuk menjadi jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya, yaitu Bapak Berti Yance Pelupesi bersama istri dan anak. Alamat Gunung Anyar Tambak, Gang 4 nomor 1, menjadi jemaat sektor pelayanan 5. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta lisan, atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan Bapak Ibu Diakan Penatua, atas nama Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya, saya mengucapkan terima kasih atas perkenanannya saya boleh berbagian dalam pelayanan di Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.